Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Aku yang bikin spiritualitasmu terpacu itu tawajud. Astagfirullah, aku dosanya banyak. Itu kan spiritual. Aku pengen tobat sekarang. Itu mungkin dengar lagunya siapa, apa lagu Trio Macan apa-apa gitu terus. Spiritualitasmu bangkit sekarang. Kok ada kayak gitu terus ndak mau lagi ya, itu kan ya sopo ngerti gara-gara itu. Oke. Terus tajarrud. Entah seni yang gimana sampai bikin kamu tajarrud. Menganggap dunia benda itu ndak penting. Ternyata batin lebih penting, rohani lebih penting. Ndak ada gunanya duitnya banyak, kumlot, tapi kasih sayangnya tidak ada yang dilampiaskan. Nah, itu kan kamu sadar mungkin dengar lagu, mungkin dengar orang patah hati, kan ada lagu patah hati itu terus bikin kamu sadar, iya ya, ternyata sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau hatinya sumpek ya sumpek aja. Itu tajarrud. Ada fungsi yang bikin kamu terbebaskan dari kungkungan materi, seni apapun. Terus tazkiyatun nafas. Entah media seni apa, mungkin lagu, mungkin ceramah, mungkin musik, mungkin lukisan, mungkin apa yang tazkiyah, membersihkan diri, bikin kamu ndak tamak, bikin kamu ndak iri, bikin kamu ndak hasud. Nah, itu boleh kalau dalam Islam. Terus hikmah. Hikmah itu entah media seni apa yang membuka matamu tentang banyak informasi yang hakiki, tentang kebenaran. Itu hikmah namanya. Setelah melihat lukisan ini, matamu terbuka bahwa ternyata kita itu kecil ya, alam semesta ini begitu luasnya. Itu fungsi hikmah. Jadi musik, seni boleh kalau bawa itu. Yang kelima dakwah. Kalau ini jelas ya, ada fungsi dakwahnya. Nanti nyanyi ada ayatnya, terus kamu terpikat, itu fungsi dakwah. Dan yang terakhir paling tidak ada fungsi madah. Makanya tadi kalimat awalnya Hamzah Fansuri, inilah gerangan satu madah. Madah itu memuji kebesaran Allah, atau sebaliknya menunjukkan betapa kita itu kecil, tidak ada apa-apanya kalau tidak dihubungkan sama Allah. Itu madah, puji-pujian. Jadi kalau ada orang tanya, boleh nggak seni dalam Islam, boleh nggak estetika dalam Islam, boleh, asal dia mengandung paling tidak 6 fungsi ini atau salah satunya. Ini dakwah, Pak. Nah, itu. Dari lagu ini, Pak, saya sadar bahwa laki-laki itu memang tidak bisa dipercaya, Pak. Itu ada fungsi hikmahnya berarti. Oke, yo mungkin lagu apalah, atau laki-laki itu nafsunya besar, Pak, dari lagu Buka Sitik Jos. Misalnya. Nah, itu kan ada fungsi hikmahnya. Tapi yang mengeruhkan batinmu, mengeruhkan nafsumu, menjauhkan dari Allah, sebaiknya dihindari. Wong kita itu sudah nggak terlalu dekat, yang kita dekati yang malah lebih menjauhkan lagi. Kalau kemarin di Surawardi, semakin kita jauh dari cahaya, semakin nanti kembalinya susah. Ilaihi roji'unnya semakin berat. Terus suluk. Ya, banyak sekali puisi-puisi yang konotasinya suluk. Di situ cuma saya singgung 2 bait. Ada tirai yang berlapis-lapis, pakaian mahbub yang kulapis, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Perjalanannya itu biasanya
Sama kayak di ontologi sufi yang lain. Dari alam nasut, terus naik kelas ke alam malakut, terus ke alam jabarut, dan yang terakhir alam lahut. Alam nasut itu kalau di sufi kadang disebut alamul mulk, alamus syahadah, alam jasmani, alam materi. Terus di atas itu ada mental, alam malakut, alam misal, psikis, yang dikejar-kejar oleh psikologi, jiwa. Di atas itu alam rohani, alam jabarut. Ini ta'ayun ke-3. Baru alam lahut, alam ketuhanan. Jadi suluk kita itu naik dari alam nasut, naik lagi ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarut, dan puncaknya adalah alam lahut. Kalau sudah di alam lahut, semua yang di bawah ternafikan. Ternafikan tidak dalam arti hilang, tapi sudah menyatu. Karena semakin yang di atas mengandung yang bawahnya, yang bawah tidak mengandung yang atasnya. Oke, itu suluk. Nanti di ajaran-ajaran martabat suju dijelaskan. Suluknya lagi, cirinya kalau di Hamzah Fansuri apa? Tarkut dunia, akan labanya. Menuntut dunia, akan marahnya. Abdul Wahid asal namanya, Daim anal haq, akan katanya. Ini pengaruhnya Al-Halaj kelihatan. Kerjanya mabuk dan asyik, ilmunya sempurna faik, mencari air terlalu sodik di dalam laut bernama kholik. Ini tahap-tahapnya ya. Diawali dari tarkut dunia, tinggalkan dunia. Tidak usah peduli. Tuntutlah dunia akan marahnya. Marah itu kekacauannya, bahayanya. Dicuekin aja. Menuju apa? Abdul Wahid, hamba dari yang satu. Kalau sudah sampai di sana, daim anal haq, akan katanya. Itu cuma kata-katanya. Maksudnya apa? Daim di dalam Allah, terus di situ. Kalau sudah daim di dalam Allah, selalu di dalam Allah, analoginya kayak setetes air yang ketemu laut. Setetes air yang ketemu laut, ya setetesnya mesti hilang, tinggal lautnya. Yang ada hanya yang dicintai, mahbubnya. Tidak mungkin orang yang cinta itu egois. Saya sering bilang begitu. Pecinta itu selalu mikir yang dicintai. Kalau levelnya masih tawar-menawar, aku mencintaimu kalau kamu mencintaiku juga, itu belum cinta, masih dagang. Ya, syukur-syukur ada labanya. Ya, cinta itu tidak ada tawar. Kamu kasih apapun nggak masalah. Cintaku tidak berubah, itu cinta. Yang ada di pikiranku bukan aku lagi. Kalau masih ngejar nyari enakku, nyari senengku, nyari puasku, belum cinta. Cinta itu yang bunyi hanya yang kamu cintai. Makanya siang malam ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ngapain aja ingat kamu, itu berarti cinta beneran. Kalau di warung yang dipikir, wah ini kalau dia senengannya ikan apa ya. Kalau di mall lihat baju, bukan nyari untuk dirinya, tapi oh ini kalau dia tak beliin ini mesti bagus. Selalu dia terus. Jam 12 malam, sudah tidur belum? WA. Nanti pagi-pagi, hari ini mau kemana nih? Terus dia yang dipikir. Itu daim. Dirinya sendiri hilang, yang ada hanya yang dicintai. Kalau kamu jatuh cinta pada Allah juga begitu. Kamu gak pernah ngomong dan mikir tentang dirimu. Yang ada hanya Allah. Apalagi Allah itu sangat penyayang pada kita, harus cepat nyambungnya. Kalau kamu jatuh cinta, gak usah khawatir. Allah lebih duluan jatuh cinta padamu sebenarnya. Cuma selama ini kamu cuekin. Kamu gak pernah nanggepi. Allah manggil-manggil kamu tiap hari, biar kamu mencintainya. Jadi pasti kebales. Kalau kamu nembak Allah, Allah pasti balas. Ya mesti, tidak pernah enggak. Ya, cuma selama ini kamu enggak pernah nembak. Allah nunggu-nunggu sejak lama, kamu enggak pernah nembak.
Nah, kalau sudah jatuh cinta jadi satu, saking suwenengnya, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang ya memang dicerna akal tidak nyambung. Kayak kamu jatuh cinta sampai bilang, belahlah dadaku, tingginya gunung akan kudaki, lautan ku seberangi. Wong renang aja tidak bisa. Nah, itu kan kalimat-kalimat satohat namanya kalau di sufi. Orang ngelantur saking senengnya. Termasuk anal haq, daim anal haq. Jadi membacanya jangan letterlek, saya bilang tadi. Ada konteksnya. Konteks orang yang jatuh cinta. Tidak bisa dipakai orang yang tidak jatuh cinta. Yang bisa pakai harus ngalami sendiri langsung. Tidak bisa. Kalau kamu tidak pernah ngapa-ngapa tiba-tiba, Pak, anal haq akulah Tuhan, prek. Tidak begitu. Jadi harus ada lakunya dulu. Ya, jadi ada cirinya. Kalau sudah daim di dalam Allah, kerjanya mabuk dan asyik. Nah, ini bukan koplo ya. Mabuk dan asyik itu ya mabuk Allah, asyik di dalam Allah. Jadi asyik itu kerinduan yang meluap-luap. Pokoknya tiap hari I miss you, tapi pada Allah. Kayak kamu statusmu di WA itu loh, miss you, love you, dan seterusnya. Nah itu asyik dan mabuk. Mabuk itu kan teler. Orang mabuk itu kan diajak ngomong tidak bisa. Mabuk Allah berarti apa? Yang lain tidak penting, yang ada hanya Allah. Pokoknya hanya Allah saja. Oke. Orang yang sudah nyampe level ini, karena dirinya sendiri hilang, yang ada tinggal Allah, maka ilmunya sempurna. Faik. Karena dia sudah bersatu dengan yang maha ilmu. Yang bunyi sekarang yang maha ilmu. Kalau dia bicara, Allah jadi mulutnya. Kalau dia berjalan, Allah jadi kakinya. Mencari air terlalu sodik. Ini kebenaran yang sejati, hakikat. Di dalam laut bernama Khalik. Di dalam Allah. Oke. Jalannya tetap sama. Syariat Muhammad jadi awalnya. Ambilkan suluk. Ilmu hakikat. Yukja bertubuh dan seterusnya. Nafsumu yukja kebunuh. Tadi itu sudah. Nah, terakhir ya. Ini tamsil. Ini mungkin yang suka dengan Hamzah Fansuri. Ada banyak tamsil dia. Isyarat-isyarat. Ada isyarat anak dagang. Anak dagang itu ya pedagang. Kita hidup di dunia ini kayak anak dagang. Orang bisnis. Kalau dulu kan bisnis itu bisnis keluar daerah. Kayak zaman Nabi Muhammad, bisnis ke Syam, bisnis itu bisnis. Kita ini di dunia ini kayak anak dagang. Mampir sebentar, kita asing di sini untuk mengumpulkan bekal. Bekal pulang kampung. Syukur membawa laba banyak. Nah, nanti banyak puisinya pakai istilah anak dagang. Hamzah Fansuri, anak dagang, melenyapkan dirinya, tiada sayang. Jika berenang, tiada berbatang. Jika berlabuh pada tempat, tiada berkarang. Jadi Hamzah Fansuri ini anak dagang, tidak takut-takut melenyapkan dirinya, menaklukkan nafsu ego akunya. Jika berenang tiada berbatang. Berenang, ya kan orang tidak bisa renang itu biasanya kan pegangan batang. Jadi jika berenang tiada berbatang, dia tidak tergantung apapun lagi. Hanya Allah tempatnya bergantung. Jika berlabuh pada tempat tiada berkarang. Pelabuhannya juga cuma Allah. Tidak ada makhluk yang lain. Nah, itu anak dagang. Isyarat anak dagang. Ada isyarat anak jamu. Anak jamu itu bukan jamu Nyonya Menir apa jamu itu. Anak jamu apa ya? Jamuan. Kalian ngerti jamu ya? Jamuan makan. Kita ini di dunia ini kayak tamu. Allah yang menjamu. Jadilah tamu yang baik terhadap tuan rumahnya. Oke. Tamu kan nggak boleh sakarepe dhewe. Ad-dhaif itu kan kal mayit. Terserah Allah mau diapain aja. Wong aku ini cuma tamu yang punya rumah Allah. Kesalahan kita selama ini nganggap kita itu tuan rumah.
Padahal kita cuma tamu. Jadilah tamu yang baik. Nah, banyak di antara kita yang tidak sadar kalau dia tamu. Karena nggak sadar dia tamu, merasa yang punya rumah. Terus sakarepe dhewe. Nah, tidak peduli sama yang punya rumah. Anak datu. Anak datu itu, ya datu itu ratu, anak raja karena kita hambanya Allah. Anak ratu. Orang Uryani tadi, manusia yang telanjang. Ada syairnya yang judulnya Syair Burung Pingai. Di situ ada kalimat unggas kudusi. Unggas kudusi itu burung suci. Ini istilah yang banyak dipakai oleh tokoh-tokoh sufi. Burung perlambangnya roh suci. Unggas kudusi itu banyak. Jadi unggas kudus itu bukan unggas dari kudus. Jadi burung suci. Bahkan nanti kalau baca di tulisannya Anne-Marie Simmel itu, beberapa torekot itu cara dia milih mursyid itu pakai burung. Jadi kalau ada mursyid yang meninggal, terus murid-murid yang utama ini dikumpulkan di satu tempat di lapangan, terus ada burung yang dilepaskan. Burung ini hinggap di siapa, dialah mursyid selanjutnya. Nah, besok kita pakai itu ya. Kalau saya berhalangan takmirnya bawa burung terus dilepas, nanti hinggap di siapa harus ngisi. Oke, yaitu unggas kudusi. Dan dia juga sering pakai namanya. Hamzah miskin, Hamzah gharib, Hamzah fakir, dan seterusnya. Itu mengekspresikan dirinya tapi tidak dengan cara membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Tetap dalam konteks menampilkan pengalaman rohaninya demi orang lain pasti. Karena sufi itu kalau dia pingin enak sendiri, ngapain capek-capek ngajarin orang, ngasih tahu orang. Saya bilang tadi bebannya double. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.